Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan tetap semangat. Semakin ramai ya rumor siapa pengganti Patrick Kluivert jika pelatih asal Belanda ini jadi diberhentikan, jadi dipecat. Jadi artinya ini kerjasama dengan PSSI berakhir. Nah tentunya rumor ini berkembang dengan sangat panas pasca tim nasional kita gagal menuju ke Piala Dunia. Artinya paling tidak untuk lolos ke putaran kelima juga gagal, karena kita mengalami 2 kali kekalahan, dan itu pasti teman-teman tahu di Jeddah di Stadion King Abdullah Sport City kita kalah 2 kali ya di grup B Piala Dunia Zona Asia dari tuan rumah dari Arab Saudi dengan 3-2, dan Irak mupus sudah. Ketika harapan kita itu sudah sirna, para netizen ya penggemar sepak bola Indonesia merasa tidak puas, kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert itu ya, terus mengumandangkan tagar Kluivert out, dicarilah harus pengganti pelatih yang baru. Banyak yang menginginkan itu, dan pemecatan ini bisa saja terjadi jika Exco memutuskannya dalam rapat dalam waktu dekat. Katanya ini akan bersidang untuk memutuskan nasib dari Patrick Kluivert. Apakah dia akan tetap bertahan atau memang dia dilengserkan. Info yang beredar teman-teman ya, bahwa sebagian besar Exco ini menginginkan ada perubahan. Kalau bicara perubahan ya pergantian pelatih. Tetapi agak ya dilematis juga. Ya harus memikirkan tentang kompensasi dari Patrick Kluivert ini. Tapi itu biasa. Sama seperti ketika PSSI memecat Sintayong, juga ada kompensasi. Oke? Tetapi yang menjadi menarik di sini, siapa nama-nama yang bisa ya digaungkan atau bisa diambil oleh PSSI mengisi posisi dari Kluivert seandainya keputusan bulat mengatakan bahwa Patrick selesai. Oke, ada beberapa nama memang yang terus beredar ya, termasuk ya banyak yang menginginkan juga para netizen yang ingin STY itu harus balik, walaupun STY sendiri itu sudah dipecat ya kemarin di Ulsan ya, dia tidak bisa diteruskan, pihak manajemen memecat dia dengan alasan ya masalah komunikasi lah dan sebagainya, dan itu diterima oleh STY. Nah pemecatan ini pun langsung disambar oleh para penggemar sepak bola timnas untuk STY balik aja ke Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, karena ketika di Jeddah kemarin kita kalah terakhir lawan Irak, itu nama STY itu STY, wah itu di stadion tuh bergumandang ya. Dan apakah STY akan balik? Ini yang akan saya bicarakan kepada teman-teman ya. Keinginan banyak orang bahwa STY bisa kembali itu tampaknya sulit ya. Kenapa sulit? STY sendiri sudah berbicara kemarin, kalau nggak salah ya. Kemarin tuh dia dalam sebuah wawancara di KBS di Korea itu menyatakan bahwa dia sulit akan kembali. Ya tidak akan mungkin dia balik ke Indonesia, walaupun banyak yang menginginkan dirinya untuk berada menukangi lagi tim Garuda kita jika Kluivert itu dipecat. Dan dia sudah berbicara memang ya, selain berbicara dengan pemecatan dia di Ulsan ya, dan bagaimana harapan ke depan untuk kembali ke Indonesia, dan dia sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat ini tidak akan mungkin ya dia akan kembali ke Indonesia. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Sintayong ya, mengapa dia mengatakan demikian, karena mungkin sudah dipikirkan secara matang ya. Mungkin saja dia masih merasa sakit ketika sedang bagus-bagusnya dengan timnas, kemudian diputus ya mungkin saja secara sepihak, karena kan itu pasca kemenangan lawan Arab Saudi di GBK ya, kemenangan itu yang menjadi kunci kita berada lolos ya.
masuk ke fase selanjutnya. Nah, kemudian diteruskan oleh Patrick Kluivert. Kalau kita kalah lawan Arab Saudi, kita tidak akan mungkin untuk bisa berlanjut, ya. Apalagi kita bicara untuk ke depan. Tapi dengan pernyataan dari STY ini sudah menjelaskan bahwa memang pelatih asal Korea ini yang banyak diinginkan, disayangi juga masih banyak orang di Indonesia itu tak akan kembali lagi, ya. Itu pernyataan. Saya nggak tahu untuk kedepannya bagaimana, tapi untuk dalam waktu dekat STY sudah bilang bahwa dia belum berpikir untuk bisa balik ke Indonesia. Jadi makanya harus ada step berikutnya, opsi-opsi berikutnya diambil jika Kluivert itu tidak bersama dengan kita lagi, ya. Itu PSSI harus memikirkan siapa yang paling cocok. Nah, ada beberapa nama memang yang bisa diambil, ya, tidak apa, jangan tanggung-tanggung lah. Cari pelatih yang lebih di atas Patrick Kluivert. Kualitasnya harus di atas. Itu yang paling penting, kan? Misalnya ya, teman-teman, itu Roberto Mancini masih nganggur. Yang ketika lawan Arab 1-1 di Jeddah, ya, di putaran ketiga itu dia dipecat. Mancini punya nama besar, membawa Italia juara di Euro sebagai mantan pemain apalagi. Nah, dia masih nganggur bisa aja, walaupun mungkin lebih mahal tentunya dari Patrick Kluivert, itu pasti, ya. Dan Erick Thohir sebagai ketua umum sangat dekat mengenal Roberto Mancini ini, ya, karena Erick Thohir sebagai mantan presiden di Inter Milan. Kedua, saya pikir yang bisa masuk adalah Jesus Cavas. Jesus Cavas ini itu mantan pelatih Irak yang juga dipecat setelah gagal bersaing dengan Jordania di grup B dan gagal lolos langsung karena Jordania yang membuat kejutan lolos untuk pertama kali ke Piala Dunia. Dan Irak sekarang harus bertarung sampai ke putaran, kemarin menang lawan Indonesia, ya akan bertarung lagi melawan Arab Saudi untuk menentukan tiket langsung lolos dan siapa yang akan ke putaran kelima. Nah, Jesus Cavas ini pelatih yang bagus, ya. Bisa saja PSSI melihat kemungkinan itu untuk mengambil Jesus Cavas. Ya. Kalaupun pelatih lainnya masih nganggur, ya misalnya Joachim Löw, bisa saja mantan pelatih Jerman yang membawa Jerman juara Piala Dunia 2014. Ini kalau bicara dengan nama-nama dengan level tertinggi yang tidak bisa diragukan lagi kalau memang itu harus betul-betul kita dapatkan. Nah, saya pikir ini contoh-contoh nama-nama yang bisa dilihat. Ada juga yang mengampungkan bahwa bisa saja Frank Rijkaard, ya, Belanda. Tapi apakah Rijkaard mau itu yang kita akan lihat nantinya. Kalau pelatih Belanda yang lainnya juga banyak, ada Guus Hiddink yang ada, ya, yang bisa mungkin dinego, tapi itu urusan dari PSSI. Namun sekali lagi, kalau mengambil pelatih jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau memang ingin punya nama besar, ya harus dilihat. Tapi juga dilemanya, ya harus siapkan uang yang besar. Ya, tapi kalau ambil yang biasa-biasa saja, memang ini yang agak sulit. Ada nama lain lagi, ya, Giovanni van Bronckhorst yang sekarang ada di Liverpool mendampingi Arne Slot sebagai asisten pelatih. Giovanni punya darah Indonesia, ya, dan dia bagus bersama dengan Rangers, menangani Rangers di Skotlandia. Ini oke, ya, jadi bagus juga kalau Giovanni yang bisa datang sebagai mantan pemain, dia sangat oke, sangat bagus. Ya, jadi tergantung PSSI sekarang siapa yang akan diambil. Tapi sekali lagi saya bisa mengatakan, ambillah pelatih yang oke, yang punya track record yang bagus, CV yang baik untuk menukangi timnas kita. Karena timnas kita ini sudah bagus, ya, secara menyeluruh, ya, di semua lini sudah oke. Apalagi kalau nantinya untuk menghadapi Piala Asia ke depan, 1,5 tahun lagi ke depan, tentunya akan lebih bagus lagi. Ya, kita akan bertanding dengan pelatih yang baru yang lebih oke. Tapi kalau masih Kluivert, ya terserah lagi. Karena melihat mungkin dengan kompensasi yang tinggi mempertahankan dia, itu nanti akan menjadi keputusan bagi Exco. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara, teman-teman. Ciao.